Dominus Nobiscum, salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Senang sekali saya Cornelius Layan selaku penyuluh agama Kota Bitung dalam kantor Kementerian Agama Kota Bitung dapat berjumpa dalam kesempatan mimbar agama renungan Minggu pagi. Para pendengar yang diberkati Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama akan belajar memahami dan mendalami sabda Tuhan yang saya kutip dari hari Minggu biasa yang ke-26 dalam Injil Markus bab 9. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami mencegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku, dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak pernah padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ada ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema permenungan kita pada hari ini saya beri judul membangun sikap positive thinking. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus dalam perjalanan tugas karya pelayanannya ada bersama para murid. Pengalaman para rasul bersama Yesus merupakan pengalaman yang istimewa, mengesankan, tak tertandingi. Pengalaman ini sungguh menjadi kesempatan luar biasa bagi para rasul dan para pengikut yang lain. Melalui pengalaman bersama dengan Yesus, mereka mendapat banyak hal baru, khususnya mendapat karunia serta kuasa dari Yesus. Pengalaman mendasar inilah yang dapat kita tempatkan untuk melihat konteks perkataan Yohanes kepada Yesus dalam Injil hari ini. Yohanes seolah merasa kurang senang ketika ada orang yang bukan bagian dari para rasul pengikut Kristus mengusir setan menggunakan kuasa dalam nama Yesus. Dalam perkataan Yohanes seolah ada nada pertanyaan kuasa orang itu dan menjurus kepada satu sikap protes kepada Tuhan Yesus. Bahkan mungkin Yohanes mengharapkan tindakan tegas dari Tuhan Yesus untuk melarang, menghukum, dan mengutuk perbuatan orang tersebut. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Yesus malah menegur Yohanes dengan berkata, "Jangan kamu cegah dia,
Sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, rasa iri, tidak diterima, cemburu, curiga, kiranya menjadi pengalaman batin yang dialami oleh Yohanes pada saat itu. Disadari atau tidak disadari, pengalaman batin semacam ini sering muncul dan hadir dalam diri kita karena kelemahan manusiawi kita. Perasaan iri hati, cemburu semacam ini muncul ketika kita merasa tersaingi, direndahkan, diremehkan, dan diabaikan. Berangkat dari pengalaman Yohanes, maka kita dapat memetik beberapa butir inspirasi sebagai bahan permenungan kita. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajak kita untuk terus-menerus mengelola hati kita dan pikiran kita, supaya kita dapat semakin menyadari kecenderungan-kecenderungan negatif dalam diri kita terhadap orang lain. Yang kedua, kita diminta untuk membangun semangat keterbukaan hati, baik terhadap sesama maupun terhadap segala hal yang kita alami hari ini dan juga setiap hari. Sehingga kita dapat semakin menyadari rahmat Tuhan yang selalu hadir dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Yang ketiga, kita diminta untuk berpikir positif. Dengan pikiran positif kita dapat mengukuhkan cara pandang kita terhadap sesuatu pengalaman, suatu peristiwa. Artinya, kita semakin mengenali, menghargai hal-hal baik yang terjadi setiap hari di sekitar kita. Maka dengan demikian kita terlatih untuk selalu melihat sisi positif dari setiap peristiwa yang akan kita jumpai dalam perjalanan kehidupan kita. Semoga Tuhan mendampingi kita untuk semakin membangun semangat keterbukaan hati dan pikiran positif, sehingga kita dapat menghargai sesama dan mensyukuri segala pengalaman baik maupun pengalaman yang kurang baik yang kita alami dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Dominus Domescum, dan terima kasih.